Tanggerang, jumpa lagi di Podeng, podcast bareng Tanggerang TV. Episode kali ini kita akan ngobrolin yang seru-seru ya selama PPKM berlangsung. Karena kita akan ngobrol soal gimana sih miara hewan dari rumah aja. Penasaran nggak? Karena nanti nih gue akan hubungin kalian ke salah satu dokter dari klinik Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, yaitu Dokter Bintang. Halo, apa kabar Dokter Bintang? Halo, baik. Oh, udah lama ya kita nggak ketemu nih. Iya, sehat. Alhamdulillah sehat. Dokter Bintang lagi di mana nih? Lagi di klinik kah? Iya, kebetulan aku lagi di klinik sih, masih di klinik. Oke, Dokter Bintang tadi aku udah sempat ngebuka ya terkait PPKM. Ya, Banyaknya orang di rumah, berarti kan mereka banyak juga nih menghabiskan waktu bersama hewan kesayangannya atau sama tumbuhan kesayangannya. Mumpung Dokter Bintang gabung di podcast kita nih di Podeng, kita juga pengen nanya terkait gimana sih cara ngerawat hewan nih, atau enggak cara merawat hewan yang mungkin dia sedang sakit tapi kita nggak bisa bawa ke pet shop karena pembatasan ini gitu kan. Tapi sebelumnya, oke. sebelum kita ngobrol-ngobrol sampai sana, aku juga pengen tahu nih, Dokter Bintang gimana sih awalnya nih bisa sampai terjun ngambil profesi sebagai dokter hewan. Oke. Ini aku nyebut instansi nggak apa-apa? Gak apa-apa. Bagus justru Jo. Eh, oh gitu. Oke, sebelum SMA ya berarti ya, kan Iya. milih tuh buat buat mau kemana, kuliahnya jurusannya. Ya, seperti kebanyakan anak SMA baru lulus biasanya, Iya. masih suka eh, menurut cita-cita gitu kan, daftar tapi nggak diterima gitu. Kalau aku sih dulu ngambil yang jarang diambil. Oh gitu, Wah, peluangnya gede nih gitu. broadcasting. Iya, dulu aku juga sama kayak gitu, karena kan dulu ada SNMPTN, SBM, terus ada mandiri-mandiri ya. Betul. Kebetulan waktu itu aku jalur undangan atau SNMPTN-nya nggak lolos. Terus jalur SBMPTN-nya lolos tapi di jurusan yang pilihan ketiga kalau nggak salah. Jadi serak nggak serak gitu. Akhirnya nyoba-nyoba mandiri. Terus milihlah FKH ini dan kebetulan kan kepilihnya, maksudnya keterimanya di IPB nggak jauh dari Tangerang ya di Bogor itu. Jadi ya udah deh masuk FKH IPB. Gimana sih dok cara miara hewan di rumah untuk orang yang Oke. baru pemula atau memang mereka yang sudah pelihara hewan gitu? Oke, jadi ini kebetulan kebetulan kan lagi pandemi juga ya. Biasanya Betul. pandemi kan pada work from home, terus biasanya juga sepi nggak ada temen-temen gitu kan. Ya akhirnya Pastinya, hewan deh ya iya, yang jadi banyak banget, pelariannya. banyak banget yang baru adopt hewan, baru adopsi hewan, anjing atau kucing sih kebanyakan di masa pandemi ini. Nah, ini sih mau saran atau mau ngasih eh wejangan saran gitu. Tua ya kayaknya Jadi kalau jangan. iya, kalau misalnya baru mau nge-adopt hewan, jadi tuh kita nggak boleh ikut-ikutan gitu. Jadi misal cuma ngelihat artis atau influencer pada melihara kucing, jadi kok kayak lucu gitu. Nah pas nge-adopt maunya pas lucunya doang, pas dia sakitnya dibuang gitu kan kasihan. Iya betul. Jadi sebelum untuk decide nge melihara hewan, itu harus tahu dulu kalau hewan ini harus dipelihara sepanjang hidupnya, jadi long lifetime. Dia nggak cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Hewan itu ada yang bisa hidup sampai, kalau aku pribadi yang baru ditemuin ya, itu kucing sampai 17-18 tahun aku pernah nemuin. Wow, Iya, jadi selama itu lama banget hidupnya ya. lama banget, walaupun sebetulnya anjing kucing kalau udah di atas 10 tahun tuh pasti penyakitnya ada aja gitu. Biasa penyakit tua. Terus kalau biasanya nih dok, Mm-mm. penyakit yang selalu hinggap di hewan. Oke, kita ngomongin kucing atau anjing nih ya. Ya, Apa dok kalau biasa penyakit yang biasanya datang nih ke ya hewan-hewan peliharaan rumahan?
Kalau ngomongin penyakit banyak banget, tapi penyakit yang terlihat oleh mata ya, terlihat oleh mata owner biasanya pastinya penyakit kulit. Kayak scabies, terus jamur, kutu atau caplak yang nempel-nempel di kulit, itu penyakit kulit, itu kan terlihat. Jadi owner pun atau pet lovers pun nanti harus aware tuh terhadap penyakit-penyakit seperti itu. Kemudian penyakit yang endoparasit, penyakit cacingan, itu juga perlu aware juga. Makanya seperti obat cacing itu harus rutin, tetes kutu juga, memandikan hewan, grooming hewan itu juga harus rutin. Aduh, suara aku. Sorry. Suaranya kayak kodok. Sorry Iya. kodok. Oke Jadi dok. Terus kalau misalnya nih harus aware hewan, juga tuh. kalau hewannya nih dok sakit, ya kan kita Hmm? terpaksa nggak bisa ke pet shop dong Mm-mm. karena pembatasan ini. Gimana caranya kita langkah pertama kita lah untuk menghadapi hewan yang sakit? Hewan Tentu yang jangan sakit. panik ya. Iya, oke. Kalau yang aku temuin di sini selama praktek di klinik DKP ya, kebanyakan tuh owner tuh gini, hewannya sakit. Yang dilakukan pertama bukan menghubungi dokter hewan gitu, tapi pasti browsing dulu di internet. Ngeliat YouTube, lihat Google, habis itu nanya-nanya ke komunitas gitu. Terus baru deh nanti kalau udah parah ke dokter hewan. Itu sering banget. Jadi kalau misalnya disarankan sih ya langsung aja kalau memang sakit dan merasa nggak tahu ngobatinnya gimana daripada so tahu gitu kan, mendingan dibawa ke klinik, mau di klinik dinas ataupun klinik yang milik perseorangan. Seperti yang tadi aku udah bilang di depan, kalau melihara hewan kan juga harus siap biaya. Memang biayanya nggak kecil, nggak 1.000 2.000 kan. Namanya juga kesehatan, manusia aja mahal. Betul. Gimana hewan yang nggak ada BPJS gitu. Kayaknya ide bagus tuh BPJS buat hewan. Kan BPJS gratis. Iya iya benar-benar. Jadi kalau ada apa-apa ke DKP aja. Iya, langsung aja ke klinik hewan, cari-cari info. Misal kalau aku kan prakteknya di DKP, DKP itu kan gratis ya. Kalau nggak mau ngantri atau di sini kan berkuota, kuotanya habis, itu cari-cari klinik yang sekiranya agak lebih murah harganya. Tapi sih setahu aku, klinik itu basicnya sama, harganya juga nggak beda-beda jauh sih. Terus kalau misalnya nih dok, kita Ya. karena punya waktu banyak di rumah, ya kan? Mm-mm. Kalau untuk perawatannya sendiri, ngapain Oke, tuh dok? Kalau seharian tuh sama hewannya, mungkin dimandiin kayak tiap hari, guntingin kuku mungkin. Kalian pasti iya bener, diul-ul. di wall. Jadi perawatan untuk hewan tuh yang pastinya selain hewannya, rumahnya juga harus bersih. Jadi tempat mainnya dia, karpet-karpetnya, kandang juga harus dibersihin semuanya, dicuci gitu kan, dibersihin tiap hari. Bak pasir, misalnya kucing ataupun anjing habis pupuk atau habis pipis gitu, diambil kotorannya setiap pagi sore gitu. Terus untuk hewannya sendiri grooming, bisa kan mandiin di rumah. Kalau misalnya dia baru pertama kali pelihara, terus belum bisa nih cara memandikannya, saran saya untuk awal pemula ke groomer dulu, ke pet shop dulu yang udah profesional gitu. Terus dia lihatlah caranya gimana. Biasanya sih kalau grooming itu kan ada dua, ada grooming kering, ada grooming basah. Kalau grooming basah tuh yang diguyur air. Kalau grooming kering tuh dilap-lap aja sama gunting kuku, bersihin telinga, itu yang harus rutin gitu. Rutinnya tuh berapa kali sehari. Nah, itu tergantung tingkat dari kotorannya itu, kotoran telinganya. Ada yang seminggu sekali, abis itu dia masih bersih aja, ada yang harus 3 hari sekali dibersihin. Tapi itu juga harus dilihat juga kotoran telinga. Misal hari ini kita bersihin, terus besoknya udah kotor lagi atau sorenya udah kotor lagi, itu juga bisa jadi tanda penyakit. Ada kutu telinga atau ear mites. Nah, itu harus diobatin, bisa konsultasi nanti ke dokter hewannya.
Terus kalau yang bisa daily activities yang dilakuinnya terhadap hewannya, misal nyisirin rambutnya untuk kucing atau anjing yang long hair, nyisirin rambutnya biar nggak gimbal. Terus kalau misalnya sambil sisirin sambil dilihat ada kutu atau enggak. Misal kalau ketemu kutu, ya coba aja langsung ambil gitu. Tapi lebih baiknya kalau udah kutuan kayak gitu, itu ditetes kutu. Banyak kok tetes kutu yang maupun online shop ataupun yang pet shop biasa itu dijual gitu. Tapi juga itu harus konsultasi karena itu nggak boleh dipakai tiap hari juga. Tetes kutu itu cuma sebulan sekali aja. Biar kutunya cepet hilang, ditetesin gitu. mulu. Atau enggak diseritin Iya. boleh. Iya nggak gitu. Diserit nggak apa-apa. Kalau diserit itu kan antar sisir si jari-jarinya itu kan lebih kecil-kecil. Jadi itu si kutu bisa nyangkut juga sama kayak manusia kalau buat yang long hair. Tapi kan kalau yang nggak punya rambut kayak Sphinx gitu atau British short hair ada susah juga sih domestik. Kalau pakai serit susah ya. Itu pokoknya perawatan yang bisa kita lakukan ya. Daily activity selama di rumah, work from home, sambil ngerjain tugas kantor, ditemenin sama hewan peliharaan kesayangan. Wah, seru banget. Terus kalau misalnya nih dok, selama PPKM ini, gimana sih rules-nya supaya dapat pelayanan di klinik DKP? Langkah pertamanya kita harus ngapain? Daftar via online kah atau seperti apa? Oke, kalau selama PPKM darurat ini ya, memang diwajibkan untuk daftar via online. Daftar via online-nya bisa dilihat di Instagram kita dkp.tangerang.kota. Di situ ada linknya ya. Terus dibukanya itu setiap jam 4 sore. Jadi buru-buruan tuh jam 4 sore kalau udah dibuka langsung daftar. Gitu. Terus nanti kalau misalnya udah daftar, bakal dapet nomor antrian dikirim via WA ataupun email, tapi biasanya sih email. Lalu kuotanya berapa dok ya. per harinya? Kalau untuk kuota selama PPKM darurat ini 10 aja. Jadi biasanya jam 4 dibuka, nanti jam 4:03 juga udah penuh. Cuma 3 menit, 5 menit, 10 menit itu udah lama. Cepet banget soalnya. Kayaknya pada main joki-jokian deh. Berapa HP buat daftarin satu hewan, siapa yang dapet gitu. Karena cepet banget ya, jadi mungkin buat Sobat Tangerang, sebelum jam 4 udah buka websitenya, jam 4 teng langsung daftar. Karena hanya 10 kuota per harinya. Mungkin Dokter Bintang ada yang mau disampaikan nih sebelum closing? Oke, yang disampaikan ke pet lovers, sayangin pet kalian selama WFH ini. Mungkin gak bisa ketemu sama teman-teman, gak bisa ketemu sama saudara. Tapi kan kalau sama anabul masih bisa tuh di rumah aja. Bisa jadi penghilang stres juga kan selama kerja WFH yang katanya gak kenal waktu itu. Jadi tetap pantau gimana makannya, gimana minumnya, masih mau atau enggak. Terus gimana kesehatannya, rajin di grooming. Rajinnya juga nggak tiap hari, tetap 2 minggu sekali cukup lah kalau buat kucing. Kalau buat anjing 2 minggu atau seminggu sekali gitu. Terus diajak main juga, diajak jalan sambil olahraga gitu. Di halaman lari-lari gitu. Seru juga. Oke, terima kasih Dokter Bintang atas waktunya udah ngobrol-ngobrol di Podeng. Udah sharing juga gimana sih caranya miara anabul ya panggilannya ya. Anabul. Lucu juga ya, anabul di rumah buat teman-teman yang WFH ya kan. Di rumah aja juga bisa kok kita miara hewan, tapi tetap kalaupun memang hewannya butuh pertolongan langsung bawa ke dokter hewan terdekat rumah kalian. Sekali lagi terima kasih ya Dokter Bintang. Nah gimana, seru kan ngobrol-ngobrol kita bersama Dokter Bintang. Dia juga ngajarin kita nih gimana caranya miara hewan dari rumah selama PPKM darurat ini. Buat kalian yang pengen merisahkan hewan, bisa langsung aja datang ke klinik hewan milik Dinas Ketahanan Pangan. Tapi jangan lupa untuk daftar dulu ya via online. Dan buat kalian yang pengen dengar podcast-podcast lainnya, saksikan Podeng setiap hari Kamis jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.